masa berdirinya, kerajaan ini bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Ada sebuah keluarga kerajaan di daerah setempat yang berkuasa. Keluarga itu memiliki 2 orang anak yang sifatnya saling bertolak belakang. Di istana, sang raja sedang berbincang dengan istrinya. Wahai istriku, siapakah yang akan pantas memimpin negara ini di masa yang akan datang? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, Kakanda. Dilihat dari penelapan kita, siapa yang menjadi pemimpin di masa depan? Siapa yang kamu maksud? Pramodawardhani, Kakanda. Setelah itu dipanggilkan putra dan putri mereka, Pramodawardhani dan Balaputra Dewa, untuk menghadap sang ayah. Setelah itu, sang ayah membacakan sebuah pengumuman. Aku putuskan bahwa yang akan memimpin kerajaan Medang di masa yang akan datang adalah anak pertama dari permaisuriku, Pramodawardhani. Ayahanda. Maaf Ayahanda, Ananda kurang puas dengan keputusan Ayahanda. Yang seharusnya menjadi penerus tahta adalah seorang lelaki, bukan seorang wanita. Dimanapun kerajaannya, penerus tahta adalah seorang lelaki, Ayahanda. Wahai Balaputra Dewa, apakah kamu menentang keputusanku? Maaf Ayahanda, Ananda tidak bermaksud seperti itu. Pramodawardhani yang sedari tadi terdiam memperhatikan jalannya percakapan antara ayah dan sang adik, lalu berbicara mengeluarkan isi hatinya. Ampun Paduka Ayahanda, bolehkah Anda berbicara? Bentar. Ada apa anakku? Silahkan. Menurut pendapat hamba, keputusan raja adalah mutlak. Raja tidak boleh ragu, harus tegas dalam mengambil keputusan, dan tidak boleh mengambil kata-katanya kembali. Di pasar, ketika dayang-dayang sedang berbelanja untuk kebutuhan kerajaan, ada pedagang yang bertanya. Kita belanja untuk kebutuhan kerajaan, Ratna. Baik, ya. Sesampainya di pasar, dia, Sripura dan Ratna Karniraras mendengarkan berita bahwa pengumuman Pramodawardhani diangkat menjadi pewaris tahta. Permisi, beli 1 kilo, apelnya 1, sama anggurnya. Baik, mohon ditunggu ya. Baik. Apakah kalian sudah mendengar berita bahwa Pramodawardhani diangkat menjadi pewaris tahta? Wah, apakah itu benar? Iya, apakah berita itu benar? Ya, beritanya sudah tersebar. Saat dia, Sripura dan Ratna Karniraras jalan pulang, mereka melihat seseorang yang membawa selembaran mengenai Pramodawardhani diangkat menjadi pewaris tahta. Moga. Mbak, tumbas dukuhnya berapaan, Mbak? Ini apelnya berapaan, Mbak? Mbak, bolehkah saya meminta kertas tersebut? Terima kasih. Dan ternyata di pasar itu ada seorang lelaki bernama Rakai Pikatan. Dia yang memiliki niat untuk mengsamaratakan kerajaannya dengan kerajaan Medang. Ini adalah kesempatanku untuk menyaingi kerajaan Sailendra dengan menikahi putri Pramodawardhani. Untuk melancarkan aksi politiknya, ia mendatangi kerajaan dan mendekati sang raja, Sri Maharaja Samaratungga, dan mengambil hati sang putri Pramodawardhani. Usahanya pun berhasil. Pada tahun 832 Masehi, Rakai Pikatan berhasil menikahi sang putri mahkota. Beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, Raja Sri Maharaja Beberapa tahun kemudian, setelah pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, Raja Sri Maharaja Samaratungga meninggal dunia.
Ternyata setelah kematian sang raja, hal tidak mengenakan terjadi. Sang putra yaitu Balaputra Dewa meminta haknya untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Medang, dan Balaputra Dewa menantang perang kepada Pramodawardhani. Menjelang pertempuran, Balaputra Dewa membuat benteng pertahanan di perbukitan sebelah selatan Candi Prambanan yang dikenal sebagai Candi Boko oleh Pramodawardhani berkat bantuan sang suami yaitu Rakai Pikatan, yang akhirnya berhasil mendesak pasukan Balaputra Dewa yang membuat dia lari ke Sumatera. Dan kemudian hari di mana Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya, dia diangkat menjadi raja karena dia seorang cucu dari Darmasetu yaitu kakeknya. Kerajaan Medang yang dipegang oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani yang berbeda agama berdampak kepada toleransi antar pemeluk Buddha dan pemeluk Hindu di Jawa kala itu.